Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke 9 ya, ke-9 ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang relasi gender dalam keluarga ya. Relasi gender dalam keluarga di Indonesia. Itu topik kita kali ini, dan semua sudah paham ya apa itu gender. Kemudian kita masuk ke yang namanya relasi gender ya dalam institusi keluarga. Jadi saya di sini akan memberikan seputar topik ya yang berkenaan dengan keluarga. Institusi keluarga itu ya adalah institusi sosial yang paling dasar. Jadi lembaga sosial yang lebih besar ya dari yang ada. Kemudian keluarga itu adalah yang dasarnya. Jadi menurut tokoh Horton dan Hahn ya, istilah dalam keluarga itu adalah suatu kelompok yang mempunyai struktur ya, mulai dari nenek moyang yang sama, kemudian kekerabatan yang disatukan oleh darah perkawinan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pasangan perkawinan ya dengan atau tanpa anak, atau pasangan dengan anak ya yang memiliki anak. Kemudian janda atau duda atau single. Nah, itu semua dalam konsep keluarga gitu. Jadi walaupun dalam ikatan pernikahan itu bercerai ya, itu masih dalam konsep keluarga ketika mempunyai anak gitu, dalam konsep keluarga. Nah, kemudian ya ada tokoh juga Locke ya, tokoh sosiologi yang mengemukakan bahwa ada 4 ciri keluarga, yaitu keluarga adalah susunan ya orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, yang ada ikatan tali perkawinan antara suami dan istri ya. Kemudian orang tua dengan anak gitu ya. Kemudian anggota-anggota keluarga yang ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap atau merupakan susunan dalam konsep yang disebut biasanya dalam lingkungan yaitu rumah tangga ya. Gitu. Misalnya nih contohnya tempat kos ya, kos-kosan, mungkin ada beberapa yang dulunya pernah tinggal di kos-kosan ya atau rumah penginapan gitu ya. Itu bisa saja disebut bisa saja ya dengan seiringnya waktu menjadi rumah tangga gitu ya. Misalnya ibu kos dengan anak kosnya gitu. Tetapi tidak akan menjadi keluarga gitu ya. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kalian itu tinggal di tempat kos, ada ibu kos, ada bapak kos, ada anak-anaknya gitu ya. Nah, itu disebut rumah tangga gitu. Tetapi tidak bisa menjadi keluarga. Karena apa? Karena anggota-anggotanya itu ya di dalam satu kosan itu tidak dihubungkan oleh ikatan darah atau perkawinan. Tidak ada unsur adopsi di dalam kos-kosan itu gitu. Walaupun nanti di dalam kos-kosan itu ada emaknya ya. Biasanya teman kita panggil emak gitu. Bu kos itu kita anggap sebagai orang tua kita gitu, nggak bisa karena tidak diikat dengan hubungan darah ya, perkawinan atau adopsi gitu. Kemudian yang ketiga, keluarga itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi ya, yang dapat menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri. Jadi ada interaksi peran, kamu ya yang jadi suami, saya yang jadi istri. Nah, seperti itu. Nah, itu konsep dari keluarga ya. Kemudian peran-peranan tersebut itu ya ada ayah, ibu, anak ya, yang akan nanti dikuatkan lagi dengan tradisi gitu dan ikatan emosional. Ikatan tradisinya apa sih?
ya. Makanya di dalam struktur institusi keluarga Indonesia ada yang namanya ya perkawinan material ya dan patrilineal ya. Matrilineal dan patrilineal. Jadi ngikut mana secara tradisi? Apakah dia mengikuti jalur ayah atau ibu? Ya, kalau ayah patrilineal, maka kalau ibu matrilineal. Nah, jadi ada peran-peran tersebut yang diperkuat oleh kekuatan tradisi ya sebagai ikatan emosional nantinya. Nah, itu disebut keluarga gitu. Kemudian yang keempat ya, ciri keluarga keempat adalah keluarga itu adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan yang ada di masyarakat gitu. Jadi kalau ada ya, misalnya mungkin ya masih megang tradisi si Bobby harus menikah dengan orang Padang karena Bobby orang Padang misalnya. Nah itu. Ya, dalam perkawinan keluarga adalah pemelihara satu kebudayaan. Tapi ada yang mix, nggak mau gitu. Keluar dari jalur matrilineal. Kalau Padang kan saya ikutan istri terus misalnya. Saya pengen nasional misalnya. Orang Padang menikah dengan orang Lampung misalnya. Atau orang Padang menikah dengan orang Jawa, orang Padang dengan Irian Jaya. Sehingga nanti membuat sebuah pemeliharaan suatu kebudayaan yang baru, mau ngikut jalur mana, disepakati dulu. Jalur apa? Keturunan ayah atau keturunan ibu. Gitu. Jadi detail sekali urusan keluarga aja ya. Nah, itu ya bisa dipahami ya. Soal tentang keluarga ya. Nah, kemudian ya, keluarga itu memiliki susunan sosial ya yang didasarkan pada ya ada kontrak perkawinan atau perjanjian perkawinan dalam rumah tangga ya, ada hak atau tugas-tugas. Jadi si ayah tugasnya apa, si ibu tugasnya apa gitu ya. Kemudian anak orang tua ya, atau misalnya nenek kakek mau tinggal satu rumah, itu memiliki kewajiban-kewajiban gitu. Dan ya, kewajiban itu bukan hanya tugas-tugas aja, tetapi kewajiban ekonomi ya dan kewajiban sosial dalam konsep keluarga. Nah ya, kemudian keluarga adalah lingkungan ya, di mana orang-orang yang masih memiliki hubungan keterkaitan darah. Nah itu coba di ini ya, di tanda apa namanya distabilokan. Jadi ya, kalau keluarga gitu. Ada harus ikatan darah atau adopsi gitu ya. Nah, kemudian ya institusi keluarga. Kita masuk ke institusi keluarga. Apa sih institusi keluarga ya? Sebuah institusi sosial dasar ya yang disatukan oleh perkawinan dan mempunyai komponen-komponen. Ya, apa sih komponennya? Yaitu peran sosial dan fungsi masing-masing. Jadi kalau dalam keluarga itu tidak ada peran-peran sosialnya ya yang saling berhubungan, tidak adanya timbal balik, tidak adanya saling ketergantungan ya. Itu bukan rumah tangga gitu. Jadi rumah tangga itu ya itu tadi ada peran sosial, saling berhubungan ya secara timbal balik, kemudian saling ketergantungan membentuk sebuah pola ya, kesatuan rumah tangga untuk mencapai tujuan atau tadi ya memegang sebuah tradisi atau ya harapan-harapan pencapaian. Nah, itu setiap keluarga pasti memiliki hal-hal seperti itu ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang masuk dalam teori institusi keluarga ini adalah teori sosial ya dan teori feminis gitu terhadap relasi gender dalam keluarga ini. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita ambil dari teori ketika ingin meneliti atau menganalisis institusi keluarga, yaitu adalah teori struktural fungsional ya. Kenapa kok gunain struktural fungsional? Karena relasi gender dalam institusi keluarga ini ya dipelopori oleh tokohnya. Ada reaksi pemikiran-pemikiran ya tentang fungsi keluarga ya, fungsi keluarga tradisional, fungsi keluarga modern, moderat ya, modernisme gitu.
Yaitu tokohnya adalah Talcott Persson. Nah, ini tokoh sosiologi banget. Dicatat ya, tokoh kita siapa? Kalau struktural fungsional ya, yaitu adalah Talcott Persson ya. Nah, beliau ini dalam pemikirannya yang berkenaan dengan institusi keluarga mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran tentang fungsi keluarga ya yang moderasi ya, menurut Persson ini keluarga itu ibarat hewan yang berdarah panas yang dapat memelihara temperatur tubuhnya ya, agar tetap konstan walaupun kondisi lingkungannya berubah gitu. Jadi apa? Jadi keluarga itu bersifat statis dan tidak bisa berubah. Akan tetapi ya selalu beradaptasi gitu ya. Jadi kalau kita ini darah panas, ya mau gimanain? Masa kita mau jadi darah dingin gitu? Nggak bisa. Jadi tetap bisa melakukan aktivitas apapun ya dengan lingkungan gitu ya. Adanya dinamika di dalam masyarakat dengan melakukan ya sebuah adaptasi gitu. Contohnya ya, dalam keluarga misalnya ayah ibu ya yang tadinya tidak memiliki peran ketika sudah menikah ya, maka dalam konsep teorinya Talcott Persson ini tadi dari fungsional ya, struktural fungsional, bahwa pembagian peran itu wajar ya atau wajib ya dalam konsep suami dan istri mengambil peranan secara instrumental gitu. Jadi misalnya ya, adanya contohnya dalam keluarga ya, seorang ayah mencari nafkah, ibu yang akan melakukan penyediaan bahan makanan misalnya, atau tempat perlindungan. Ya, bagaimana seorang ayah ini menghubungkan keluarga satu dengan keluarga lainnya, keluarga suami dan istri bergabung. Nah, seperti itu. Jadi mau tidak mau ya harus melakukan sebuah adaptasi atau peran-peran sosial di dalam keluarga gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah status sosial. Jadi kalau di dalam keluarga kita akan juga membahas status sosial ya. Jadi status sosial keluarga dibagi dalam 3 struktur utama ya, yaitu seorang suami atau bapak ya, seorang ibu atau istri, dan anak-anak dalam struktur sosial ya, struktur sosial yang ada di dalam rumah kita ya, itu memiliki atau diberikan identitas-identitas gitu ya. Identitas individu. Jadi seorang ayah itu identitasnya seperti ini secara umum, ibu seperti ini, anak-anak seperti ini gitu ya. Misalnya, contohnya kenapa pemberian identitas? Oh iya, suami bapak identitasnya apa? Kita sudah semua tahu ya bahwa identitas yang diberikan adalah kepala keluarga atau kepala rumah tangga gitu. Kemudian identitas yang diberikan kepada ibu ya, siap apa? Yaitu adalah ibu rumah tangga gitu. Nah, sampai di sini saya harap paham ya. Nah, kemudian di dalam keluarga itu memiliki peran sosial. Apa sih peran sosialnya? Adalah sebuah tingkah laku ya. Gitu, yang diharapkan dapat memotivasi dengan tingkah laku seseorang itu ya, memiliki atau menduduki tingkah laku atau status sosial tertentu. Gitu. Jadi tingkah lakunya itu punya fungsinya. Jadi kalau sudah diidentitaskan atau seseorang memiliki identitas tertentu, kepala keluarga misalnya ya, gitu. Jadi fungsi peran atau harapan interaksinya terhadap dengan individu yang lain yang memiliki identitasnya itu sesuai, gitu ya. Jadi kalau seorang ayah misalnya ya memiliki status sosial dengan identitas kepala keluarga, maka dia harus menjalankan fungsi dan peran sebagai
kepala keluarga, gitu. Ibu juga seperti itu, anak juga seperti itu. Maka konflik tidak akan terjadi ketika semua itu, ya, peran-peran itu dipegang atau dijalankan oleh masing-masing individu, gitu. Jadi peran ini, ya, kita ini semua nggak ada peran berkelompok dalam keluarga, masing-masing. Saya seorang ibu, gitu. Kalian misalnya masih dalam konteks anak-anak, nah seperti itu, punya yang namanya, ya, peran dan fungsinya, gitu. Sebagai anak misalnya, sebagai kepala keluarga, gitu ya. Jadi apa sih perannya, Bu? Peran instrumental, ya. Setiap kita ini memiliki peran instrumental. Apa sih? Yang menjamin kelangsungan hidup, ya, untuk melindungi keluarganya dengan perannya masing-masing, gitu. Ya. Kalau anak-anak perannya apa, gitu. Jadi kalau kalian tidak tahu peran saya di rumah ini ngapain, gitu ya, tidak selaras berjalannya, gitu ya. Jadi tidak harmoni, tidak ada stabilitas dalam keluarga. Menurut teori fungsional keluarga ini, ya, fungsional struktural. Jadi harmoni dan stabilitas dalam keluarga, ya, menurut teori fungsional struktural ini, ya, itu sangat ditentukan oleh efektivitas, ya, kekonsistenan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga atau diciptakan di dalam keseimbangan keluarga itu. Meskipun nanti, ya, di dalam keluarga kita sewaktu-waktu bisa akan muncul yang namanya konflik, gitu. Tapi konfliknya akan berada dalam batas yang wajar, gitu. Dan bukan merupakan sebuah masalah yang akan merusak sistem sosial, karena di dalam rumah tangga itu udah tahu identitas masing-masing. Jadi nggak ada ceritanya ibu misalnya, ya, kalau dalam konsep patrilineal, seorang ibu jadi kepala rumah tangga, gitu. Nggak ada ceritanya, gitu. Dalam konsep seperti itu. Atau kebalikannya, ya, kalau matrilineal, ya, mau garis keturunan ibu bagaimana dengan sesuai kesepakatan di awal. Makanya keluarga tadi, ya, adalah, ya, pemegang atau menjalani sebuah tradisi yang disepakati di awal. Siapa mau ngikutin jalur kehidupan lahir ayah atau lahir ibu, gitu. Yang dalam konsep sosiologi itu dibagi menjadi patrilineal dan matrilineal, gitu ya. Itu konsep keluarga. Sampai sini paham, ya? Nah, kemudian ada namanya ketika masuk ke dalam institusi keluarga, ya, ada pandangan selain teori tadi, ya, yang pertama fungsional struktural, maka ada pandangan konfliknya. Ada pendekatan sosial konflik dalam institusi keluarga, ya. Nah, ini ada pola konflik dalam keluarga yang dilihat dari konsep individual atau pribadi tadi, ya. Yang biasanya kita sering lihat dalam keluarga yang paling parah adalah sebuah penindasan, ya. Penindasan yang terjadi dalam keluarga biasanya yang terkena itu adalah perempuan, ya. Jadi ada pola relasi suami istri, itu, ya. Yang terjadi hambatan atau terjadi konflik, ya. Ada yang diperas, ada yang memeras, gitu. Ada yang melakukan tindakan kekerasan, ya, memeras, dan dilakukan tindakan-tindakan yang di luar batas nilai-nilai norma, gitu. Nah, ini, ya, di dalam konsep keluarga, dalam kehidupan masyarakat, rumah tangga, pola relasi-relasi yang akan terkena, ya, terkena konflik itu biasanya melihat dunia ini dari kacamata, ya,
kapitalis ya. Jadi ada yang diunggulkan, ada yang dilemahkan gitu. Seperti teorinya Mark kemarin ya, bahwa membagi keluarga dalam konsep ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang kelas kapitalis dan ada yang kelas proletar gitu ya. Nah, itu terkonstruksi di dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Di dalam rumah tangga juga gitu. Maka ada yang pernah nggak lihat ayahnya nggak pernah pegang sapu. Perempuan terus yang pegang sapu. Nah, itu masih masuk ke dalam konsep seperti itu ya. Tidak adanya kesetaraan gender dalam institusi keluarga itu. Gitu. Nah, kemudian ya berikutnya saya akan memberikan pandangan ya. Tadi pandangan teori fungsional struktural, kemudian konflik. Nah, yang ketiga adalah pandangan teori feminis ya. Apa sih teori feminis ya? Sebuah kelompok ya, kelompok yang memperjuangkan atau feminis ya, memperjuangkan perempuan itu berpendapat bahwa keluarga adalah sumber eksploitasi. Jadi eksploitasi itu berawal dari mana? Ya, eksploitasi perempuan khususnya itu bersumber dari keluarga dalam pandangan feminis ini ya. Jadi khusus bagi kaum perempuan, pembagian contohnya nih, pembagian kerja, kemudian peran dalam keluarga ya. Ini terjadi secara tidak adil dan tidak proporsional dalam konsepnya gitu ya. Sehingga ya relasi gender menjadi timpang. Kemudian pembagian kerja ya itu hanya dilandasi dari ideologi gitu. Kemudian adanya ideologi yang lebih ke patriarki gitu. Nah, itu melahirkan adanya eksploitasi itu dalam konsep feminis ya, gerakan-gerakan feminis ini. Nah, kemudian melalui proses yang panjang ya, adanya bias kepentingan antara laki-laki, maka pembagian kerja dan peran di dalam keluarga itu cenderung mempunyai beban yang tidak adil. Ya. Jadi kalau perempuan mau kerja di luar nggak apa-apa, tapi tetap kerja di domestik. Habis kerja pulang ke rumah ngurusin keluarga gitu. Jadi kok nggak seimbang ya gitu. Ngurusin makan anak, mandiin anak, ngajarin anak, ya beresin rumah, semuanya gitu. Laki-laki cari kerja, duit, kasih istri. Pulang, tidur, nggak ngurusin apa-apa. Nah, itu dia yang konsep dari kepentingan gitu. Adanya terjadinya di dalam keluarga yang sampai saat ini itu masih terjadi yang seperti itu. Tidak ada keseimbangan gitu. Iya, memang perempuan udah boleh sekolah. Perempuan sudah boleh misalnya keluar dari rumah gitu. Tetapi pembagian kerja masih tetap ada yang tidak seimbang, masih memiliki beban yang lebih berat perempuan gitu ya. Gitu. Kemudian pekerjaan ya, soal pekerjaan domestik dalam rumah gitu. Ya lebih ke perempuan gitu. Kemudian dalam konsep tradisional ya, adat istiadat, anak perempuan itu diajari dari kecil memasak ya dan lain sebagainya. Anak laki-laki nggak boleh misalnya. Nah, itu sudah membentuk konsep-konsep anti gender gitu. Tidak ada pembagian kerja gitu. Nah, itu sepintas kelihatannya ringan ya. Tetapi dalam prakteknya ini menyebabkan kaum perempuan harus bekerja yang lebih sehingga laki-laki merasa lebih di atas perempuan gitu dalam konsep feminisnya. Sehingga adanya pemberontakan atau melahirkan teori-teori ya pergerakan feminisme ini gitu untuk memberikan ajaran-ajaran tertentu, ajakan-ajakan tertentu untuk mensetarakan gender ini gitu ya dalam konsep institusi keluarga dulu baru nanti di tatanan lainnya gitu ya. Nah, itu tentang konsep dari feminis ya. Nah, kemudian ada nih
konsep yang berikutnya setelah teori fungsional, struktural, konflik ya, kemudian feminisme. Nah, kemudian ada feminisme itu dibagi ya. Ternyata ada feminisme liberal. Apa sih feminisme liberal ini? Dalam konsep gender, feminisme liberal ini ya mengusung adanya persamaan hak ya agar perempuan diterima melalui cara yang sah, standar atau sejajar dengan haknya laki-laki gitu. Ini aliran feminisme liberal ya. Jadi apa namanya, ingin atau harapannya disejajarkan dengan laki-laki gitu. Jadi aliran-aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berkarir ya, kemudian rasionalitas, kemudian dunia pribadi yang umum itu harus sejajar dengan kapasitasnya laki-laki dan perempuan gitu. Jadi untuk pola pikir, kemudian untuk bertindak secara rasional itu meminta disejajarkan gitu, terutama pada perempuannya gitu ya. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan akar penindasan dan keterbelakangan ya, terus label pada perempuan itu akan menghilang ya dari paradigma atau sudut pandang gitu. Jadi tidak lagi perempuan itu memiliki kapasitas di bawah gitu ya. Tidak lagi perempuan itu diasingkan atau di nomor duakan. Dan itu harapan dari feminisme liberal ini. Gitu ya. Saya kira paham ya. Nah, kemudian ada berikutnya feminis ini dibagi lagi ya ke feminis sosial alirannya. Apa sih feminis sosial ini? Itu aliran yang tokohnya adalah Karl Marx ya. Jadi pola relasi gender dalam keluarga ini disebabkan oleh faktor budaya gitu. Jadi posisi perempuan dalam institusi keluarga yang akan berkaitan dengan struktur keluarga dalam masyarakat kapitalis gitu. Jadi adanya pola relasi yang timpang ya disebabkan oleh penerapan sistem kapitalis. Ada tadi itu ya di awal saya bilang ada kaum borjuis, ada proletar. Nah, dari hal inilah ya, dari adanya labeling itu penerapan sistem kapitalis di dalam keluarga ya yang sampai detik ini ya perempuan itu dalam lingkup rumah tangga gitu. Kalau mau keluar ya untuk bekerja itu masih dalam sektor jarang sekali ya atau sedikit sekali untuk bisa keluar dari zona domestik gitu. Masih tetap ke area domestik lagi gitu. Nah, itulah gerakan-gerakan dari feminis sosial tadi, ingin merubah sistem kapitalis atau pemikiran sistem kapitalis yang ada di dalam keluarga gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, agar pola relasi laki-laki dan perempuan seimbang dalam konsep feminis sosialis ini dilakukan terus peninjauan struktur ya, struktur di dalam keluarga secara mendalam gitu. Yang tujuannya untuk menghapus dikotomi pekerjaan ya. Pekerjaan secara apa? Yaitu tadi domestik gitu. Dan beralih ke publik gitu. Jadi kalau bisa perempuan itu benar-benar sejajar dengan laki-laki. Itu yang diharapkan dari feminis sosial gitu ya. Nah, ada lagi nih yang ketiga ya. Ada namanya aliran feminis radikal ya. Udah radikal ya, radikalisme gitu. Apa sih itu feminis radikal? Jadi merupakan sebuah fenomena kontemporer ya sebagai gerakan pembebasan perempuan. Jadi dalam konsep dunia itu menyebutnya Women's Liberation Movement ya. Aduh, udah mau habis nih jam saya. Jadi feminis radikal ya. Ini dikenal tahun 60-an. Jadi perempuan itu sebagai persoalan ya. Jadi biologis perempuan itu sebagai apa namanya?
ingin melakukan kemerdekaan secara biologis gitu ya, gerak-gerakan persaudaraan perempuan gitu. Terus kemudian peran seks dan androgini, artinya kehidupan perempuan itu mau ditransformasikan gitu, dari individual perempuan menjadi persoalan mengkerucutkan semua persoalan perempuan ya, berikut penindasan, stereotip dan lain sebagainya itu ya. Kemudian meminta untuk stereotip seks harus dihapuskan ya. Kemudian masalah-masalah reproduksi, kemudian terciptanya misalnya laki-laki dan perempuan dalam konsep makhluk biologis ya, itu sama. Nah, seperti itu. Jadi konsep radikal ini adalah memberontak ya, melakukan pemberontakan sebagai hakikatnya manusia itu ya, human social reality. Itu mau manusia itu tidak ada yang beda gitu. Jadi sama. Jadi tidak memperbolehkan lagi perempuan menjadi sebuah objek gitu ya. Nah, ini dalam alirannya feminis radikal ini gitu ya. Sampai di sini saya kira paham ya. Kalau nggak paham nanti bisa diulang lagi videonya, saya kirim ke Google Class, boleh disimak lagi gitu ya. Jadi ada pandangan-pandangan masing-masing berkenaan dengan institusi keluarga ini. Yang tadi dari awal ada teori struktural fungsional, ada konflik ya, ada feminis ya. Feminis dibagi lagi ya tadi ya. Nah, kemudian ya, relasi gender dalam institusi keluarga ini memang berbeda-beda ya, memiliki sudut pandang sendiri-sendiri gitu. Akan tetapi secara umum ya, serempak ini semua yang teori tadi mengakui bahwa konstruksi ya di dalam keluarga itu ya memiliki konstruksi sosial budaya. Jadi siapa sih yang mempengaruhi, walaupun itu ada teorinya, tetapi kalau budaya itu kental, itu tidak akan bisa digunakan teorinya. Jadi siapa yang berpengaruh? Bahwa kebudayaan tetap berpengaruh paling besar ya secara signifikan untuk pembagian peran dalam keluarga gitu ya. Mau ikutin jalur manakah, matrilineal atau patrilineal di dalam institusi keluarga itu. Artinya apa? Konstruksi sosial budaya itu sangat memiliki peran dalam memberikan kontribusi ya, penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga itu. Ya, secara adil ataupun yaitu tetap melakukan ketimpangan atau ketidakadilan gender di dalam keluarga gitu. Jadi masuknya dari mana susipannya? Dari kebudayaan tadi gitu ya. Saya kira seperti itu tentang pergeseran pola relasi gender dalam keluarga di Indonesia. Itu ya. Saya harap sedikit bisa dipahami. Kalau memang masih bingung boleh dijapri Bu Erin ya. Oke. Sekian seperti itu. Nanti nih sepertinya berapa menit lagi sudah time off ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita off? Ada? Silakan aktifkan speakernya.